Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di cerita perjalanan kami. Di part kali ini kita akan menikmati indahnya balon udara yang memukau di pagi hari dan melanjutkan perjalanan menuju Anıtkabir, makam pahlawan besar Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Sudah siap? Yuk kita mulai. Enggak. Kayak apa? Bulu-bulu. Bulu-bulu itu apa? Bulu-bulunya Upin Ipin. Gimana tuh? Nggak tahu, ngeliat Upin Ipin. Aduh, yang dia terdampar itu loh. Terus dia disekap sama suku bulu-bulu. Terus dia mau dimakan. Bulu-bulu. Ya di sini emang nggak ada orang sih. Makanya kamu nggak takut kayak tiba-tiba dia muncul suku aslinya gitu. Terus dia kayak Bulu-bulu nih. gitu-gitu. Oh gitu ya. Nah. Coba kita jadiin Sandra. Horor tahu. Yaudah, cabut kita. Iyalah, enggak. Kita lagi pengen ngambil uang nih teman-teman. Kita nggak ada cash by the way, makanya kita coba narik uang di ATM Ziraat ini. Oh ya, sekedar info buat teman-teman nih, ATM Ziraat ini adalah salah satu ATM di Turki yang tidak ada commission fee. Namun tetap ada fee dari bank kita di Indonesia sebesar 20 sampai 25 ribu tergantung bank teman-teman. Kebetulan di sini saya menarik menggunakan bank BCA punya saya dan itu fee-nya adalah sebesar Rp20.000. Iya, ini adalah hari ketiga kita di Kapadokia dan pagi ini semoga kita bisa melihat balon udara karena pagi ini kita berangkat lebih pagi daripada sebelumnya. Morning guys. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk melihat indahnya balon udara di Kapadokia. Ini baru jam 6 pagi, tapi balonnya sudah banyak yang terbang. Coba teman-teman lihat, indah bukan? Kapadokia adalah salah satu destinasi paling unik di dunia, dengan landscape vulkanik yang terbentuk selama ribuan tahun. Tapi, di balik keindahannya, ada banyak cerita menarik yang jarang diketahui orang. Teman-teman tahu nggak? Kalau di Kapadokia, ternyata terdapat kota bawah tanah seperti Derinkuyu yang bisa menampung ribuan orang. Kota ini dulunya digunakan sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh. Benar-benar menakjubkan kan ya? Selain itu, Kapadokia juga dikenal dengan gereja-gereja batu yang dipahat langsung dari bebatuan vulkanik. Gereja ini dihiasi lukisan fresko kuno yang masih terjaga hingga sekarang. Nama Kapadokia berasal dari bahasa Persia kuno, Kat Patuka, yang berarti tanah kuda-kuda yang baik. Wilayah ini terkenal sebagai pusat peternakan kuda berkualitas tinggi selama ribuan tahun. Makanya di video saya yang sebelumnya ada banyak sekali peternakan kuda di Kapadokia. With every step I walk with you through skies so wide and paths so true. The world unfolds, a wondrous view. Together love will see us through. Hand in hand we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. Ya ada sih. Ada. Through 6 new worlds, we roam as one. Under the moon, beneath the sun, each moment shared, a bond so deep. In your embrace, my soul will keep. Hand in hand,
find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. When the road feels long and cold, your warmth is all I need to hold. Together strong, we'll never part. You're my compass, my beating heart. Hand in hand, we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. With every step, we've reached the light, a sacred place, our hearts unite forevermore through all we do. With every step, I'm home with you. Teman-teman penasaran nggak kenapa di Kapadokia banyak banget ada balon udara? Aku juga penasaran, sampai akhirnya aku cari di ChatGPT dan nemuin kalau di Kapadokia itu balon udara mulai populer pada akhir tahun 1980-an. Tapi sekarang mereka sudah menjadi ikon wisata yang tak terpisahkan dari wilayah Kapadokia ini. Awalnya, ide ini datang dari operator wisata lokal yang ingin menunjukkan keindahan landscape unik Kapadokia dari udara. Dengan bantuan pilot balon dari Aropa, penerbangan pertama berhasil dilakukan, dan sejak itu balon udara menjadi daya tarik utama. Setiap pagi hingga 100 balon udara menghiasi langit Kapadokia. Ini menjadi pengalaman yang tidak boleh dilewatkan bagi wisatawan manapun, terutama saat matahari terbit. We step into a world untold, where every sight turns dust to gold. Laughter dances in the air. Adventure waits, we're halfway there. The breeze is calling soft and sweet, the earth alive beneath our feet. With every glance a story starts, your smile the map to all my charts. On wings of wonder we take flight, through clouds of day and stars of night. With every step, the world's a stage, a timeless tale on every page. Through cobblestone streets where echoes play, or forest trails that hide the day, the melody of life unfolds, a treasure trove and sights untold. The oceans hum, the valleys sing, the world transforms in everything. Your laughter paints the sky so bright. With you the journey feels so light. On wings of wonder we take flight, through clouds of day and stars of night. With every step, the world's a stage, a timeless tale on every page. Let's chase the sun till it retreats, dance with the moon to rhythmic beats. With every turn, a brand new view,
This life's a symphony with you. On wings of wonder we take flight, through clouds of day and stars of night. With every step, the world's a stage, a timeless tale on every page. So here we are, just you and me, a masterpiece of destiny. Lihat muka capek kita. Enggak sih, aku sebenarnya Hari ini sebenarnya aku ngerasanya suhunya sama kayak kemarin. Cuman tadi ngeliat di apps itu tuh 14 ya. 12 derajat. Sedangkan yang kemarin itu tuh 14 atau 15 gitu. Aku rasanya sama aja sih. Kayak nggak ada bedanya gitu sih. Setelah kurang lebih 2 atau 3 jam kita di atas bukit, kita akhirnya turun menuju ke hotel, kita siap-siap, kemudian kita check out dan menuju terminal bis untuk melanjutkan perjalanan ke Ankara. Guys, we'd like to going to Ankara, then connected with the train to Istanbul. So, kok jadi bahasa Inggris sih? Ada mobil. So, kita naik bis habis ini, habis naik bis kita di Ankara sekitar 3 jam. Kita 3 jam di Ankara. Kita ya kayak cuma di satu tempat aja sih. Kita mau ke Museum Atatürk. Terus habis itu kita mau lanjut ke Istanbul pakai kereta. Kita dapatnya di business class. Sekarang di ekonomi, sebenarnya ada sih kursinya, tapi kayak kita nggak bisa sampingan, dan kayak selisih antara ekonomi sama bisnis itu nggak terlalu jauh ya sebenarnya, lumayan sih, cuman ya oke lah. Ekonomi itu 510, kalau yang bisnis itu 820. Kalau dirupiahin itu selisihnya kalau nggak salah 140 selisih antara bisnis dan ekonomi. Menurut kita masih worth it sih harga segitu. Gitu ya, kita lanjut perjalanan kita naik bis. Kita mau nyari corba dulu kalau semisal waktunya masih cukup dan ada corba di sekitar terminal, kita mau makan corba. Goodbye, see you in Ankara. Coba makan corba tapi takut dan nuntut waktunya, mana tadi warungnya masih pada ngepel-ngepel di luar gitu kan. Bisa, iya baru buka gitu, mesti agak lama nyiapin corbanya. Makan di Ankara lah. Tadi udah makan roti, udah beli roti, nanti di bis juga dapat meal. Minta Coca-Cola lah nanti, minta Pepsi atau Coca-Cola gitu, yang ada soda-sodanya. Oh ya, harga bis ini ke Ankara 400 lira. Equal, pokoknya kemarin tagihannya di Bank Jago itu 360.000 berdua. Ini 180 ya. 180 itu ke Ankara. Lumayan mahal guys, transportasi di sini. Kapadokia Ankara itu kayak Jogja Surabaya, tapi masih lebih jauh Jogja Surabaya. Jakarta Bandung, ya Jakarta Bandung. Kisaran Jakarta Bandung lah. Jakarta Bandung masih geser dikit, masih ke, ya pokoknya sekitar itulah. Gak terlalu jauh. Mungkin ya. Harganya 180.000. Ya, oke lah. Mirip-mirip lah kayak di Indonesia.
every step I walk with you, through skies so wide and paths so true. The world unfolds, a wondrous view. Together love will see us through. Hand in hand we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. Through 6 new worlds, we roam as one. Under the moon, beneath the sun, each moment shared, a bond so deep. In your embrace, my soul will keep. Hand in hand, we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. When the road feels long and cold, your warmth is all I need to hold. Together strong, we'll never part. You're my compass, my beating heart. Hand in hand, we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. With every step, we've reached the light, a sacred place, our hearts unite forevermore through all we do. With every step, I'm home with you. We just arrived Ankara. Tak ada Lokanta, dia di daerah Lokanta. Halo, kita baru aja nyampe di Ankara. Simple Face. Bayarnya tadi 228. Tadi kurs di Bank BCA kena 107. Murah Bank Jago coy. Iya, kalau misal ke luar negeri kayaknya Bank Jago tuh kursnya ya nggak jauh beda sih, tapi masih lebih murah Bank Jago. Tuh, jadi suruh nunggu on base dakika. Kira apa on base dakika? On base dakika kan yang aku tangkap cuma on base nya doang kan. Ternyata suruh nunggu 15 menit. Ya udah, yok problem yok gitu kata. Problem gitu aku bilang. Terus habis ini kita mau naik taksi aja. Aku kira metronya tuh deket, kayak jalan kaki gitu deket. Ternyata setelah aku cek Google Map, ternyata lumayan jauh jalannya. Lumayan jauh coy, 600 atau 700 meter gitu. Dan nanti dari stasiun, aku lupa nama stasiunnya apa, dari stasiun yang kita mau ke Anet Kabir itu jalannya 1,2 kilo. Udah gak mau jalan-jalan lagi aku di sini. Dah akhirnya kayaknya habis ini kita nyari taksi aja deh, nyari taksi ke Anet Kabir. Terus habis itu dari museumnya itu, dari Anet Kabirnya itu nanti kita ke stasiun naik taksi lagi. Enggak. Jadi kita jalannya cuma dari stasiun Istanbul ke Çapa, tempat stay kita. Udah itu aja yang jalan lah, sisanya jangan. Nah ini di Istanbul aku salah pesan.
harusnya pesannya di Bakerkoi, itu yang lebih dekat ke Capa. Aku malah pesannya ke Sotlocesme. Sotlocesme itu masih di sisi Asia, tapi at least di Sotlocesme itu ada Marmarai, ada metro Marmarai, metro bawah laut. Jadi nanti kita nyambung pakai Marmarai, turun di Sirkeji, entah nanti kita mau makan di sana apa enggak. Oh, yang mereka bilang teh ya. Ada Tiamoy. Yang punyanya orang Malaysia. Tapi yang jaga mostly orang Indonesia. Abang-abang Surabaya. Iya, kemarin Abang Surabaya. Kemarin ada satu lagi yang kayak servernya itu orang Indonesia. Tapi kayaknya dia nggak cuma server deh, dia kayaknya juga punya ownership di situ. Yang kayak orang Surabaya itu kayaknya juga punya ownership di situ. Saham. Iya. Sama masing-masingnya rapi. Menunggunya agak lama coy. Namanya juga sih. Udah biasa itu mah. Di sini. Santai mbak. Terus tadi kan aku agak, ya kan, udah nggak bisa bahasa Turki banget ya, udah nangkepnya tuh udah dikit lah, nggak yang bisa nangkep banyak gitu lah. Dia nggak mau coy ngomong bahasa Inggris sepatah kata pun nggak mau coy. Kacau emang. Udahlah, kita nunggu makanan dulu ya. Kita makan kentang, makan sama makan ini. Tadi aku bilang ke istriku, mau makan nggak? Kalau dua ayam habis nggak? Kata dia nggak habis. Aku juga nggak yang terlalu lapar banget sih. Ini cuma makan 3 ayam doang. Gak ada nasi guys ya di sini. Akhirnya kita memutuskan naik taksi ke Anit Kabir. Karena kenapa? Karena lebih efisien dan harga taksinya tidak terlalu mahal. Guys, kita udah masuk Anit Kabir. Tadi naik taksi 140 TL. Kalau naik public transport itu 80 berdua. Jadi satunya tuh 40. Tapi kayak harus jalan 1,4 kilo. Dan kita bawa tas. Gede-gede. Sebenarnya gak gede-gede amat sih. Dan sih yang gede aku. Iya. Tapi ya udahlah. Karir. Karena kita udah lelah dengan perjalanan di Kapadokia ya, yang jalannya naik kayak gitu tuh. Akhirnya skip naik metro. Ya autumnnya tuh spring banget tuh. Mawarnya masih mekar. Terus di depan tuh masih ada bunga-bunga ya. Autumn rasa spring ya. Iya, bagus banget masih tuh. Ini loh buahnya masih buah nih loh yang. Ini? Iya, orang-orang itu loh. Buah apa itu? Nggak tahu. Tapi dia bulat-bulat. Emang bulat bunga ya? Nggak tahu. Buah, entah buah apa. Cakep coy. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di Anit Kabir. Apa itu Anit Kabir? Anit Kabir adalah makam monumental Mustafa Kemal Atatürk, di mana beliau adalah pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Anit Kabir terletak di Ankara, bukan hanya sebuah makam, tapi juga simbol rasa hormat rakyat Turki terhadap pemimpin mereka. Dibangun antara tahun 1944 dan 1553. Anit Kabir menggabungkan gaya arsitektur modern dengan elemen tradisional Turki. Teman-teman sekarang bisa melihat ini adalah makam dari Presiden Republik pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Banyak yang bilang kalau makam Mustafa Kemal Atatürk itu baunya tidak sedap. Benarkah seperti itu? Sayangnya itu hanyalah mitos dan sepenuhnya tidak berdasar dan tidak memiliki bukti ilmiah atau historis. Dan saya membuktikan sendiri.
Makam Mustafa Kemal Atatürk tidak bau ya teman-teman. Baunya menurut saya ya bisa dibilang wangi juga, tapi wangi ya karena emang dikasih pengharum di ruangannya. Jadi kalau ada yang bilang apakah makam dari Mustafa Kemal Atatürk itu baunya tidak sedap, itu tidak benar ya teman-teman ya. Kalau tidak percaya silahkan teman-teman datang sendiri ke Ankara dan mengunjungi makam Mustafa Kemal Atatürk. Kalau ada tentara yang jaga ya, terus datang ibu-ibu Kuba. Terus itu ibu-ibu Kubanya ikutan ini. Kalau berkunjung ke Anet Kabir tidak mengunjungi museumnya, rasanya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk memasuki museum, walaupun sebenarnya saya tidak begitu tahu tentang isi dari museum tersebut. Cuman ini saya sudah menanyakan ke ChatGPT tentang apa sih sebenarnya Anet Kabir itu dan isinya apa aja. Mungkin saya sambil jelaskan ya isinya apa aja. Anet Kabir selain makam dari Presiden Mustafa Kemal Atatürk, juga terdapat barang pribadi Atatürk dan cerita perjuangan kemerdekaan Turki. Ini adalah cara yang luar biasa untuk memahami sejarah dan semangat nasionalisme bangsa Turki. Jadi bangsa Turki yang sebelumnya itu mungkin kita kenal dengan Ottoman itu memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ketahui sebelum ada aksara Turki, dulu kalau tidak salah, dan ini juga teman-teman saya di Turki juga pada bilang dulu abjadnya itu mirip dengan abjad Arabik, abjad Arab ya. Jadi alif, ba, ta dan seterusnya. Namun setelah reformasi, pemerintah Turki akhirnya membuat abjad mereka sendiri, dan abjad ini mirip dengan abjad alfabet yang ada di Indonesia. Hanya saja ada beberapa kata-kata atau huruf-huruf tambahan seperti itu. Turki adalah tanah di persimpangan antara Asia dan Eropa. Memiliki sejarah yang sangat panjang. Dari peradaban Hittite kuno hingga kerajaan Kekaisaran Ottoman, wilayah ini telah menjadi saksi kebangkitan dan kejatuhan kekuatan yang sangat besar. Di era Romawi dan Bizantium, Anatolia menjadi pusat kekuasaan dengan Konstantinopel sebagai ibu kota yang megah. Namun, pada abad ke-11, bangsa Turki mulai memasuki wilayah ini membawa perubahan yang sangat besar. Kemudian, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman di Perang Dunia Pertama, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Membawa reformasi besar dan menjadikan Turki seperti yang kita kenal sekarang. Turki adalah perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan modernitas. Itulah yang membuatnya begitu istimewa. Kekaisaran Ottoman merupakan kekaisaran terbesar dalam sejarah dengan wilayah yang mencakup Asia, Eropa, dan Afrika. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, mengganti namanya menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota kekaisaran. Namun, pada abad 18, Ottoman mengalami kemunduran karena konflik internal, tekanan dari kekuatan Eropa, dan gerakan nasionalis di dalam kekaisaran. Kemudian, di tahun 1914 hingga 1923, Perang Dunia I dan awal mula keruntuhan Ottoman. Cerita ini bermula ketika Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Blok Sentral selama Perang Dunia I, tetapi kalah perang. Setelah perang, wilayah Ottoman dibagi oleh kekuatan Eropa dan Anatolia diduduki. Disinilah peran Mustafa Kemal Atatürk dalam memimpin Perang Kemerdekaan Turki pada tahun 1919 hingga tahun 1923 untuk melawan penjajah. Oh ya teman-teman, di Anet Kabir itu biasanya sekitar jam 4 itu ada upacara untuk pergantian penjaga. Nah, ini unik ya teman-teman ya. Dan beruntungnya kita juga
bisa melihat pergantian tentara yang menurutku tuh unik sekali ini. Coba mungkin teman-teman bisa melihat di video ini. Setelah kurang lebih 2 jam kita berkeliling, kita mengunjungi Anat Kabir, kita menaiki taksi menuju ke stasiun Ankara. Sebenarnya kurang sih 2 jam di Anat Kabir, karena ternyata di sana banyak sekali ilmu yang baru saya ketahui dan banyak sekali hal-hal yang menarik. 17.20 peron 6 peron B. Ya. Ya. Harusnya ada musola ya? Masa nggak ada sih? Ini gede stasiunnya yang bagus. Masa stasiun Malang? Iya, iya. Tapi masih megah ini yang megah ini sayang. Iya, luasan ini. Ini mah kayak vibes bandara ini mah. Peron 6 ini. Terus kita nyetak tiket nggak ya? Itu 6B. Kita nyetak tiketnya ini. Ya, kita naik kereta bisnis yang ini gara-gara nggak jadi naik kereta gara-gara nggak jadi naik kereta Taksaka. Akhirnya balas dendamnya di kereta Turki. Pengalamannya udah dapet kan? Iyalah, tapi di Taksaka kan keretanya baru. Bisa nanti di itu menggampang. Iya sih. 4 jam 21 menit. Vagon itu cars, gerbong. Depan berarti. Nggak mungkin nggak ada. Kita ada di gerbong bisnisnya kereta Ankara 17.09 17.10. Kita berangkat jam 17.20. Ini first time banget buat aku tentu saja, tapi buat Mas Wildan ternyata juga first time. Ya, aku setahun hidup di Turki baru pertama kali naik kereta jarak jauh ya. Biasanya kereta-kereta antar, ya kereta dalam kota aja. Rasanya kayaknya bagus, bukan bagusan nggak sih sama KAI, lebih bagus KAI ya, kok sama aja. Ini jadi setara kelas eksekutifnya di kereta di Indonesia. Kalau menurutku sih so far masih lebih nyaman kereta di Indonesia ya. Kayaknya iya deh. Karena ini tuh kan kelas bisnis ya, harusnya kan ngadepnya kan nggak ada bademan kayak gini. Jadi kursinya bisa digeser. Ini tuh depan-depan kayak kereta ekonomi. Tapi emang kursinya gede banget sih. Kursinya enak tapi masih bukan kursi kelas eksekutifnya KAI. KAI itu bagian ininya empuk, terus kayak gede gitu kan. Kalau ini tuh kayak kereta bis kita tadi apa? Quality apa? Camel Coach ya. Flixbusnya Turki lebih mirip ke situ sih. Ya, so far ya kenapa kita nggak ambil kelas ekonomi? Karena kalau kelas ekonomi itu habis, jadi tuh tiketnya nggak bisa duduk bareng kayak gini. Dan aku tidak mau kalau duduknya pisah karena ini aku pertama kali aku takut hilang. Tuh makanya yang kereta ekonomi itu harganya 510 lira. Konversi rupiahnya sekitar 240, 60 segitulah, dikali aja
tadi di kemarin itu tagihan di BCA, jadi aku bayarnya pakai bank BCA. Itu tuh 810 kali 2 1620 ya, 1620 lira tuh tagihan yang keluar di BCA itu kalau nggak salah sekitar 900 ribuan, 900 ribu, nggak tahu pasnya berapa. Aku nggak tahu ya nanti dapat makan apa enggak. Sebenarnya tadi waktu kita check ini juga gampang ya mas. Cuma tinggal nunjukin tiket yang ada di aplikasi sama paspor. Habis itu ya udah bisa masuk. Terus dia tadi pakainya thank you sih. Nggak tahu dia bisa bahasa Inggris apa nggak, tapi dia pakai thank you ya. Bisa bahasa Inggris, tadi bilangnya tiket gitu kan. Biasanya kan kalau ada tiket kan bahasa. Terus nggak sejudes kasirnya doner gitu. Itu emang personality orangnya nggak sih? Oh, emang personality-nya kayak gitu nggak sih? tadi nggak judes sih ibunya. Ya oke lah. Terus gampang kok, nggak usah bingung cari peronnya karena tulisannya tuh gede banget kayak 6 peron 6B gitu. Ini stasiunnya bagus banget. Stasiunnya bagus Walaupun emang lebih banyak bahasa Turkinya, cuma kan kalau kayak peron tuh kan sama aja bahasanya. Gampang sih, cari gerbongnya juga gampang, cari tempat duduknya juga gampang, nggak susah itu. Ya kita lihat nanti perjalanannya kayak gimana. Perjalanannya sih bilangnya 4 jam 20 menit ya. 4 jam 4 jam 20 menit berarti kita nyampe Istanbul sekitar jam 7:04, jam 10 lah. Kemungkinan nyampe rumah, nyampe tempat tinggal kita di Capa itu sekitar jam setengah 11. Prediksi itu setengah 11 prediksi. gitu deh. Ya, gitu aja. Gitu aja. Nanti kita lihat perjalanannya seperti apa. Ini fitur-fiturnya. Ini mejanya mejanya sama aja sih. Di kita nggak lebih gedein dikit. Di sini nggak ada ini. Di situ nggak ada. Di Indo ada nggak sih? Yang eksekutif ada gini. Ada kayak tempat buat naruh apa namanya minum gitu kan, selain ini ya kursi meja. Tapi itu ngecharge-nya di sini, ini Terus dia colokannya. ada pilihan. Ini tuh nggak tahu tuh apa itu. Belum kita coba. Coba ya. Terus ini kayak ada LCD apa gitu, tapi nggak tahu ya. Kayaknya nggak hidup deh itu. Kayak gitu. Aku nggak tahu bakal dapat makan apa enggak. Let's see. Harusnya dapat. Tuh. With every step, I walk with you through skies so wide and paths so true. The world unfolds, a wondrous view. Together, love will see us through. Hand in hand, we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. Through 6 new worlds, we roam as one. Under the moon, beneath the sun, each moment shared, a bond so deep. In your embrace, my soul will keep. Hand in hand, we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. Road feels long and cold. Your warmth is all I need to hold. Together strong, we'll never part. You're my compass, my beating heart. Hand in hand, we find our way across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide.
With every step, we've reached the light.